Terdalamnya isi hatiku, Engkau pasti tahu. Segala angan dan pengharapanku ku serahkan dalam tangan-Mu. Terdalamnya isi hatimu tak dapat terselami, namun selalu ku renungkan setiap firman-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, tak cukup hanya dengan kata-kata indah. Mengiring-Mu, lakukan perintah-Mu, itulah yang berkenan di hati-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, tak cukup hanya dengan kata-kata indah. Mengiring-Mu, lakukan perintah-Mu, itulah yang berkenan di hati-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Amin. Saudara, ada orang yang direspek, menerima hormat dari orang lain karena kekayaannya. Ada yang menerima respek atau hormat karena kekuasaan atau jabatannya. Ada orang yang menerima respek atau dihormatin orang karena parasnya, ganteng atau cantik, tampak berwibawa. Ada orang yang direspek karena prestasinya, tetapi ada orang yang direspek, dihormatin orang karena kebijaksanaannya. Amsal 14 ayat 24 berkata, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Mahkota ini lambang reputasi atau orang mengenal dia itu seperti apa. Nah, orang yang bijak, dia akan menggunakan kepintarannya untuk apa? Dia bukan orang sempurna, dia salah, tapi ketika dia pernah salah, dia segera memperbaikinya dengan baik. Dengan cepat dia perbaiki cara kerja, cara berbicara, cara memperlakukan orang lain, dan yang lain sebagainya. Sebaliknya orang yang bebal ini akan dikenal sebagai orang yang bodoh. Ya, kebodohannya itu membuat orang mengenal dia sebagai orang yang gak mau berubah, gak mau belajar, gak bisa diberitahu, gak bisa diajak bicara, dan yang lain sebagainya. Apa artinya? Kalau kita sudah direspek di dalam satu hal, baiklah kita juga direspek dalam hal kebijaksanaan kita. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar mengambil keputusan dengan baik, memperlakukan orang dengan baik, sehingga orang mengenal kita sebagai orang yang bijak. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah kita bisa menjadi lebih efektif di dalam pemberitaan kabar baik. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Kalau kita dikenal sebagai orang yang bijak, maka hubungan-hubungan yang ada dalam hidup kita pun juga menjadi baik, kan? Nah, oleh karena itu, tingkatkan respek yang kita punya dalam hidup kita. Kalau sudah direspek dalam hal keuangan, puji Tuhan. Dalam hal paras, puji Tuhan. Dalam hal kekuasaan, ya puji Tuhan. Ya memang kita nggak bisa mendapatkan semuanya itu, tetapi yang jelas jangan sampai kita nggak direspek orang gara-gara kita dikenal sebagai orang bebal. Baiklah kita dikenal sebagai orang yang bijak. Dengan demikian hidup kita jadi terang, jadi berkat, diteladani banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.